طيب. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat zuhur, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Kita masih dimudahkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah dan Allah jadikan dia sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan selalu kepada junjungan kita, kecintaan kita, habibina Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hadis-hadisnya alhamdulillah masih kita pelajari, kita simak dari penjelasan para ulama hadis kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan dia sebagai ilmu yang bermanfaat. Al-haditsus sabi' asyara, hadis yang ke-17, an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Nabi SAW kata Abu Ya'la, nama aslinya adalah Shaddad bin Aus, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. An Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berlaku ihsan, berlaku baik atas segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibha, maka baguskanlah penyembelihan kalian. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah ketika kalian menyembelih, tajamkan pisau kalian dan kemudian baringkan hewan sembelihan kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sayd wadz-Dzabaih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis yang barusan kita bacakan, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadzal hadis minal ahaditsil jami'ah liqawaidil Islam. Hadis ini, kata beliau, kata Imam Nawawi, itu adalah hadis yang menjadi bagian dari hadis-hadis yang mengumpulkan kaidah-kaidah Islam. Ya. Dan seorang muslim itu dia wajib mengetahui kaidah-kaidah agamanya, supaya segala persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam kehidupannya itu dia kembalikan kepada kaidah tersebut. Nah, begitu yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi seorang muslim itu dia harus tahu kaidah-kaidah agamanya, kaidah-kaidah dasar. Contoh salah satunya kaidah agama kita,
ya, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah bermaksud memudahkan kalian dan tidak bermaksud menyulitkan kalian. Ini melahirkan kaidah bahwasanya agama kita itu mudah. Ya. Segala sesuatu itu kalau ditimbang dari kaidah ini, kata Nabi, innad dina yusrun, agama itu mudah. Maka kalau kita mendapati persoalan-persoalan pelik dalam kehidupan kita, bawa kepada kaidah ini. Kita sholat nggak bisa berdiri, maka boleh apa? Duduk. Karena agama itu apa? Mudah. Kita kebetulan maaf ya, belum bisa mengganti puasa yang wajib yang pernah kita tinggalkan, maka apa? Boleh belum berpuasa karena kebetulan mungkin lagi sakit. Ya. Kita belum bisa berzakat karena belum sampai belum bisa kita mengumpulkan harta yang bisa masuk dalam nisab maupun haulnya, maka boleh kita bersedekah dan seterusnya. Jadi memahami kaidah yang sifatnya ijmal, yang sifatnya menyeluruh, itu penting. Ya, supaya seorang muslim itu akan mendapati kemudahan-kemudahan di dalam beragama. Dan memang diturunkannya Islam ini untuk memudahkan, bahkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyulitkan. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Toha, di dalam surat Toha ini, surat yang ke-20, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran ini agar dadamu sesak, enggak. Agama ini turunkan oleh Allah mudah. Ya. Jadi itu pentingnya kita memahami kaidah-kaidah dalam agama kita. Ya. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini hadis yang mencakup kaidah-kaidah Islam. Ya. Karena li'anna hadzal hadis yadullu ala umumil ihsan fi kulli syai. Kata Imam Nawawi, karena hadis ini menunjukkan atas keumuman berbuat baik pada segala sesuatu. Ya. Ini berarti kan kaidah umum nih. Kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik. Ya. Untuk mewujudkan kita sebagai seorang muhsinun, orang yang berbuat baik. Berbuat baik pada apa saja Ustaz? Ya pada apa saja. Makanya hadis ini Masya Allah al-jami'ah, mencakup apa? Tuntunan bagi seorang mukmin untuk berlaku ihsan pada segala sesuatu. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik, berbuat ihsan pada segala hal. Ya. Sama teman kita itu kita baik. Dalam sholat kita, adab kita kepada Allah, kita baik sholat kita. Ya. Pada istri kita wajib kita berbuat baik. Pada orang tua kita itu sangat jelas. Disuruh kita berbuat baik kepada keduanya. Sama tetangga nggak boleh kita kecuali perbuatan baik. Sama pekerjaan kita, tuntaskan pekerjaan itu dengan baik. Ini makanya hadis ini menjadi kumpulan ini. Kaedah-kaedah yang yang penting bagi seorang mukmin apabila dia memahami agamanya. Dan memang agama kita itu perlu kita pelajari jemaah. Agama itu kan punya hak dari kita. Berarti kewajiban bagi kita. Apa itu salah satu haknya? Diilmui, dipelajari. Ya, di samping diyakini. Ya. Agama itu wajib diilmui, bukan karena memang dari dulunya begini kita. Enggak. Tapi agama ini halal haram karena kita tahu, karena ada ilmunya. Ini sholat harus begini begitu, sujudnya harus seperti ini karena ada ilmunya, bukan karena memang seperti itu. Enggak. Agama wajib kita ilmui. Agama wajib kita tuntut. Sehingga yang lahir adalah kebaikan. Kebaikan yang dibangun di atas ilmu. Ya. Makanya doa kita itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam masalah ibadah kita juga pengen husn.
Ya Allah, tolonglah hamba untuk berzikir, untuk bersyukur. Dan yang ketiga, agar ibadah hamba ini baik selalu. Kalau sholat jangan terburu-buru. Kalau sholat itu penuh dengan kekhusyuan. Kalau sholat itu penuh dengan tumakninah, rukuknya, sujudnya, berdirinya, tilawah Qur'annya. Supaya apa? Ibadah kita betul-betul baik di dalam pandangan Allah. Ya, jangan sampai apa? Karena kejahilan kita, kebodohan kita, sehingga segala sesuatu yang kita amalkan, yang penting saja sudah, yang penting udah menggugurkan. Enggak begitu. Yang penting udah sholat, diterima atau enggak, itu urusan Allah. Memang bukan urusan Anda, tapi urusan siapa? Allah. Tapi kewajiban Anda membaguskan ibadah Anda di hadapan Allah. Ya, sebagaimana Anda bagus dalam kerjaan Anda di depan bos Anda, maka ini bos daripada segala bos. Kalau boleh diambil istilah begitu ya. Kalau boleh diambil istilah begitu. Harusnya kan kita lebih baik di dalam pandangan Allah. Masa sama manusia saja kita baik? Ya, bagus. Kalau kerja, Masya Allah. Kalau bahasa agama, mutkin banget. Kalau kerja itu tuntas banget. Nah, masa sih sholat kita nggak tuntas? Masa sholat nggak khusyuk? Masa sholat tidak tidak ihsan? Ini kadang-kadang kita kebalik. Ya, sama manusia rapi banget, masa masuk ke masjid apa adanya, kan berarti nggak adil kita. Untung Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Coba kalau Allah cabut satu aliran darah macet, repot kita. Betul apa tidak? Ya kan? Mau rapat nih bos, Masya Allah, semprot sana, semprot sini, wangi, sepatunya dilelap berkali-kali, rambut juga disemprot, wangi banget, sehingga orang jadi senang, bosnya senang, betul. Tapi masuk ke masjid, acak-acakan tuh rambut, pakaian juga bau keringat, kan gitu. Ini kadang-kadang kita suka terbalik. Padahal demi Allah, kalau kita bagus terhadap pencipta kita, maka Allah pasti baguskan kita di hadapan manusia. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, bahwasanya hadis ini ya mengajarkan disuruh berbuat baik, termasuk dicontohkan oleh Nabi dalam hal apa? Dalam hal dua hal, yaitu fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Ya. Artinya kalau memang ini kasus kata para ulama, kalau seorang mukmin berhadapan dengan musuh, ya, contohnya dengan orang-orang kafir yang menghinakan Islam, dengan orang-orang kafir yang membunuh kaum muslimin, maka kalau ketemu itu, maka diperintah oleh Allah, kalaupun dengan sangat terpaksa ketemu di medan perang, maka nggak boleh sembarangan membunuh, kecuali membunuh dengan cara yang terbaik. Nggak boleh tuh disiksa, dimacem-macemin, dilobong, dibolangin, lobangin, si musuh ini, kemudian ditaruh pasir atau hal-hal yang berbahaya di tubuhnya sampai dia menjerit-jerit. Ini bukan ajaran Islam, enggak. Kalau memang ketemu musuh, maka langsung dibunuh, tapi dengan cara yang terbaik. Atau contoh yang kedua, kalau kita melakukan penyembelihan, maka lakukanlah fa'ahsinudz dzibhah, penyembelihan yang terbaik. Ya. Digiring itu hewannya sambil dielus, ini enggak boleh ditarik, enggak boleh sampai ada bekas tarikan talinya itu di lehernya, sampai kemudian bulu-bulunya terkelupas saking kerasnya kita menarik, ini enggak boleh. Kemudian dia sendiri yang mau disembelih, sementara mayat-mayat teman-teman yang sudah disembelih kemudian disingkirkan. Itu adab dalam menyembelih. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan begitu. Ya, kalaupun terpaksa teman-teman ini nggak bisa karena saking beratnya nggak bisa digeser lebih jauh, minimal ditutupi sehingga hewan yang baru mau disembelih ini nggak ngelihat teman-teman sudah terbunuh. Kemudian ditajamkan pisaunya, kan gitu, dibaringkan di pelipis kanannya, ya. Kemudian dipegang kakinya, bagian depannya juga dipegang agar dia tidak berontak, dan disembelih persis di tempat di mana di situ putus semua nafasnya. Nah, lihat hal-hal seperti ini diajarkan, disuruh seorang hamba berbuat ihsan.
Apa itu ihsan? Hukmul ihsan qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsan lafdzul kitabah yadullu 'alal wujub inda aktsaril fuqaha wal usuliyyin. Kata beliau, kalimat innallaha katabal ihsan, kata-kata kataba itu maknanya adalah wujub. Maknanya adalah apa? Wajib. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan, berlaku baik kepada dalam semua keadaan. Berarti ini perintah nih. Perintah kepada kita untuk berbuat apa? Berlaku baik. Tadi sudah contohkan sebahagiannya. Ya, kalau sama orang tua jelas wajib kita berlaku baik. Apa berlaku baiknya kepada orang tua? Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu merendahkan diri kita. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Walaupun maaf kita janah itu artinya sayap, walaupun kita nggak punya sayap, itu tamsil buat anak-anak itu. Ketika menghadap orang tua itu kita harus merendahkan diri. Kemudian yang kedua, berarti suaranya nggak boleh lebih tinggi dari orang tua kita. Ya, yang ketiga kita panggil namanya dengan nama yang terbaik, sebutannya dengan sebutan yang terbaik. Yang keempat kita tempatkan dia, bukan kita di atas, dia di bawah, tapi justru dia di atas, kita yang di bawah. Nah itu lihat ihsan terhadap orang tua. Yang kelima kita bawakan harta-harta kita untuk orang tua kita. Kita bangunkan rumah buatnya, kita bikin dia senyaman mungkin, dan tidak boleh kita bikin dia nangis sekalipun. Nah ini bagian dari ihsan terhadap orang tua, contohnya begitu. Ya, ada seorang sahabat yang bahkan ini sahabat udah terjun di medan jihad, udah terjun. Tapi terdengar kabar kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulan itu ikut bersama kita sedang berjihad, tapi dia di rumahnya bikin ibunya nangis. Maka Nabi manggil dia. Wahai fulan, benarkah engkau demikian? Engkau berangkat berjihad, tapi ibumu menangis? Kata dia, benar ya Rasulullah. Kata Nabi, irji, balik. Fafihima fajahid. Kata Nabi SAW, pada keduanya ada jihad. Dan kemudian Nabi mengatakan apa? Bikinlah dia tertawa sebagaimana barusan engkau membuat dia menangis. Lihat kata para ulama, sampai berbakti kepada orang tua lebih tinggi nilainya daripada jihad fisabilillah. Walaupun Imam As-San'ani mengatakan maksudnya jihad yang fardu kifayah, bukan jihad yang fardu ain. Lebih tinggi dari jihad yang sifatnya fardu kifayah, bakti kepada ibu. Ya. Nah, kita wajib tuh berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Berbuat ihsan kepada kepada istri kita banyak. Ya, panggil dengan nama-nama yang membuat dia tersenyum. Jangan kasih gelaran-gelaran yang buruk. Istri kita memang kita nikahi kemarin memang kulitnya memang udah hitam. Ya jangan panggil dia si hitam. Tapi panggil dia dengan panggilan yang terbaik. Ya, panggilan apa misalkan? Ya, terserah. Oh, di bahasa anak-anak muda sekarang kan panggilannya macam-macam. Apa Qadri? Babe. Atau apa? Ya boleh saja, ya. Yang penting ikatan cinta semakin semakin kuat gitu loh ya. Ya. Kita berikan rezeki kepada istri kita dari yang harta yang halal. Masya Allah, kita ajak sesekali istri kita kemana? Ya, menikmati alamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerja mulu. Kita kadang-kadang suka waktu habis di pekerjaan, tapi buat istri kadang suka jarang, gitu ya. Ya sesekali ajak, gitu. Bahkan kita sering Nabi tuh sering bercanda dengan istri kita. Ya, kita juga bercanda sama istri kita. Boleh tidak? Boleh. Bahkan sampai-sampai kalau bercandanya ada sedikit kebohongan, ini bukan termasuk bohong. Ada 3 perkara yang kata Nabi SAW itu dia tidak termasuk kadzib, tidak termasuk dusta, yaitu qauluz zauj ila zaujatihi. Perkataan suami kepada istrinya, perkataan istri kepada suaminya, ini bukan dusta. Kalau kita bercanda kepada istri, Masya Allah istri semakin mesra sama kita, ini berarti ihsan kepada istri kita.
Ihsan kepada apa? Kepada alam semesta, tetap wajib juga. Ya, nggak boleh kita merusak alam, gitu ya. Nggak boleh kita merusak hutan. Ya, sama hewan-hewan kita baik, hatta hewan itu haram. Ya, kita ketemu anjing yang sedang apa? Sedang butuh pertolongan, wajib kita tolong itu. Kita kebetulan ada ya, maksudnya ada kemampuan, kita wajib tolong. Ya, walaupun itu diharamkan misalnya, maksudnya diharamkan dari sisi yang lain, tapi dari sisi ta'awun, tolongnya itu wajib kita bantu. Dia lagi sedang apa? Ketimpa misalkan apa? Sesuatu yang berat, nggak bisa bangun, maka ambil itu sesuatu yang berat, kita singkirkan, dia bisa pergi, kita dapat pahala tuh. Kita berbuat baik kepada hewan. Masih ingat ada dua kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Nabi SAW. Ada seorang wanita pezina yang pulang dari apa pekerjaannya, dia temui ada anjing yang sedang menjilat-jilati tanah atau debu dengan apa? Dengan lidahnya, tanda kehausan. Maka wanita pezina ini turun ke sungai untuk dia copot sepatunya, perlahan dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, sedikit demi sedikit dia kasih air itu anjing yang sedang kehausan, sampai Allah bersyukur terhadap perilaku dia ini, perilaku si wanita ini. Ada juga hadis Bukhari, seorang laki-laki bahkan, ya, ada seorang laki-laki yang lawannya, ya, punya kucing tapi nggak pernah dia dikasih makan, kasih minum, dikurung saja, nggak dikasih kebebasan dia bergaul dengan hewan-hewan yang lain, mencari makan dari hewan-hewan yang ada di tanah. Kata Nabi, kucingnya jadi mati, maka dia masuk neraka. Lihat bagaimana kita wajib juga berbuat baik sama makhluk ciptaan Allah. Nggak boleh sembarangan sama hewan-hewan yang dalil tidak menjelaskan tentang bolehnya membunuh, kecuali dalil-dalil yang menyebutkan hewan yang boleh dibunuh. Ular, tikus, cicak kan boleh kan ya? Ya, yang berbahaya itu boleh jelas. Tapi kalau yang lain kita singkirkan saja. Kalau memang dirasa kita mengganggu, karena dalam rangka tadi kita berbuat ihsan kepada mereka. Ya, masya Allah. Sampai seperti itu. Dan silakan dibawa. Makanya betul kata Imam Nawawi tadi, bahwasanya hadzal hadis yadullu ala umumil ihsan. Hadis ini menunjukkan tentang keumuman berbuat baik sama siapa saja. Apalagi yang itu orang yang dekat dengan kita, itu jauh lebih utama. Ya, jauh lebih Jauh lebih utama. Itu yang indah, jamaah. Nabi kita SAW sampai terhadap benda mati aja beliau berbuat baik. Nabi pernah itu kalau di Madinah itu kalau khutbah, Nabi bertelean, bersandarkan kepada satu pohon. Ya, selalu kalau Nabi khutbah, dan pohon ini senang dijadikan sandaran oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika ada seorang wanita yang membuatkan mimbar untuk Nabi SAW, kayu ini ditinggalkan. Ya, karena semata-mata bukan karena semata-mata karena sudah ada tempat baru kan gitu. Sehingga Nabi khutbah berpegangan dengan mimbar tersebut, ya. Mimbarnya baru. Ketika Nabi sedang khutbah, ini pohon didengar oleh para sahabat menangis. Ada suara tangisan. Para sahabat tadinya nggak tahu siapa yang nangis, tapi kemudian Nabi turun dari mimbarnya, Nabi mendekati pohon yang dulu sebelum ini Nabi jadikan sandaran ketika berkhutbah. Nabi elus-elus itu pohon sampai diam. Allahu Akbar. Itu Rasulullah SAW sama pohon. Ya, Rasulullah sama batu. Hadisnya juga sahih. Ya, Rasulullah SAW dengan air, dengan dua pohon dan seterusnya. Itu Nabi sampai begitu. Apalagi dengan manusia. Maka maaf, mana ada atau siapa yang mengatakan Islam itu gampang membunuh? Nggak ada. Orang hadis ini mengajarkan Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Kata Nabi kita, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ihsan dalam semua hal. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu bukan agama yang dipersepsikan oleh orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, bahwasanya Islam itu begini begitu kejam, itu enggak. Ya, nanti kita lihat betapa Nabi katakan
Wa idza dzabhtum, ketika kalian menyembelih saja disuruh mempertajam pisau, membaringkan ini hewan. Masa sampai kemudian ada yang memfitnah Islam itu adalah agama kejam dan seterusnya. Ini jelas apa? Hanya keluar dari orang-orang yang apa? Yang benci terhadap agama ini. Ya. Maka lihat, kewajiban itu ada pada kata-kata kataba. Allah mewajibkan. Karena kata-kata kataba itu hukumnya wujub, wajib. Jadi bukan perkara sunnah lagi. Berbuat baik itu perkara wajib. Ya, perkara apa? Wajib. Silakan antum fahami semua tuh. Terlebih lagi kalau kita berbuat baik kepada Allah, dalam artian bukan Allah butuh baiknya kita, enggak. Artinya kita beradab kepada Allah, itu lebih utama. Disuruh manusia itu bertauhid, hanya mengakui Rabbnya adalah Allah, dan enggak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah berbuat baik. Dan pasti kebaikan manusia itu akan kembali apa? Faedahnya buat dirinya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya juga apa? Balasannya adalah kebaikan. Ya. Jadi semua kata-kata di dalam Al-Quran maupun hadis itu berkaitan dengan kataba itu artinya hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Seorang pemimpin wajib itu dia berbuat baik kepada rakyatnya. Enggak boleh berlaku sebaliknya, zalim dan apa? Dan merampas hak-hak rakyatnya, enggak boleh. Ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Nah, lihat. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil dan ihsan. Ini kalau dua hal ini hilang pada agama seseorang, rusak udah. Ya, rusak. Orang udah nggak bisa berbuat baik, orang nggak bisa berlaku adil, rusak udah selesai. Orang kalau ada di rumah tangganya dua poin ini hilang, udah rumah tangganya siap-siap aja apa? Berantakan. Kalau seorang suami nggak berbuat baik sama keluarganya, nggak berbuat adil sama istrinya, sama anak-anaknya. Kalau istrinya ada dua, ada tiga, nggak berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka tunggu aja kehancurannya. Karena Allah tadi berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berlaku ihsan. Kalau pemimpin perusahaan udah hilang dua sifat ini, selesai sudah. Siap aja nanti bubar. Ya udah nggak adil dan kemudian nggak berbuat baik, selesai udah. Kalau pemimpin di masyarakat RT RW sama semuanya begitu. Padahal keadilan dan apa? Kebaikan itu perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ihsan itu kata para ulama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah ihsan itu wal ihsan huwa masdar. Ihsan itu masdar dari kata-kata ahsana yuhsinu ihsan. Ya, artinya berbuat baik. Ya, bimakna isalun naf'i ilal akharin. Makna ihsan itu adalah sampainya manfaat kepada orang lain. Itu baru ihsan. Orang kalau terkategori berbuat baik artinya manfaatnya terasa bagi orang lain. Coba sekali-kali kita tanya istri gitu ya. Ya, kita evaluasi pernikahan kita. Ini kan udah nikah semua nih. Ada gak yang masih bujang? Hah? Nggak ada kan? Udah, ya kan? Walaupun sekali. Kan gitu ya. Jadi ini kan semua pada udah nikah, coba sekali-kali evaluasi. Ya, ngomongnya apalah terserah. Ya. Apa namanya? Ya, kalau saya di rumah manggil adik saya, ya. Walaupun udah 26 tahun menikah tetap manggil adik saja. Ya. Bagaimana dek? Apa namanya? Apa yang kurang dari suamimu ini? Kalau dia merasakan manfaat kehadiran kita, berarti kita sudah berbuat baik, insya Allah. Ya. Tanya anak-anak kita, Papa gimana? Abah gimana? Abi gimana? Misalnya gitu ya. Kalau mereka senang menceritakan, ya Allah, Abi itu kalau nggak ada Abi, gimana ya rasanya itu kayaknya ada yang kurang. Berarti terasa tuh manfaatnya. Itu baru yang namanya ihsan, itu isalun naf'i ilal akharin. Ya, sampainya manfaat kepada orang lain. Itu baru yang namanya ihsan. Kadang orang tuh ada ya, jamaah, itu saking berbuat baik sama hewan, itu sampai dia hewan tuh merasakan manfaat si tuannya tuh. Betul apa tidak?
Kadang kita kalau nonton, maaf, sekilas video itu ada yang sampai ikan saja. Ikan kan Masya Allah, gimana cara membahasakan ikan ya? Udah dilepas dia balik lagi ke tangan si apa? Yang ngelepasin. Itu kok bisa gitu ya? Berarti dia merasakan manfaat tuh dari orang itu. Ada kan video tuh seorang wanita yang dia sama harimau ya, kalau nggak salah harimau ya. Udah dari kecil sampai dewasa kemudian dilepas. 10 tahun kemudian balik lagi ke situ. Panggil namanya, itu 2 hewan harimau itu datang langsung memeluk, mencium apa wanita ini. Bisa gitu ya? Subhanallah. Sampai begitu, Pak. Itu artinya si hewan ini merasakan manfaatnya di tuannya itu. Nah, itulah yang namanya ihsan tuh begitu. Yang namanya ihsan sampainya manfaat kepada siapa? Kepada orang lain. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita singkat saja. Di antara faedah hadis yang pertama, fil hadithi al-hathu 'ala ar-rahmah wasyafaqah bil hayawan. Hadis ini memberikan faedah dorongan untuk berlaku rahmah, berlaku sayang, kasih, lembut sama siapa? Hewan. Karena kebetulan memang Nabi contohkan itu apa? Contohkan di akhir hadis ini apa? Kalau engkau menyembeli, maka sembelilah dengan yang terbaik dan engkau tajamkan pisau, engkau baringkan itu hewan. Disuruh kita berbuat baik sama hewan-hewan kita. Ya, kalau di rumah kita maaf punya kucing, rawat kucingnya, kasih makan yang terbaik, kasih minum yang terbaik sehingga dia gemuk, bulunya bagus, salon beberapa bulan sekali, gitu ya. Itu berarti kita berbuat baik. Ya kalau dia sakit, bawa ke dokternya. Kalau kita punya hewan apa, misalkan hewan yang Masya Allah boleh masih kita pelihara, iguana misalkan, itu ya. Ya kasih makan lah, gitu. Ya. Kalau kita datang kemudian kucing kita langsung menghampiri, berarti kita sudah menebarkan apa manfaat tadi. Hatta kepada hewan saja Islam mengajarkan begitu. Apalagi kepada manusia. Tadi contoh-contoh hadisnya sudah disampaikan. Ya. Seorang wanita pezina tapi dia masih ngasih minum anjing yang kehausan. Ya, sampai Allah bersyukur dan mengampuni dosa si wanita pezina ini. Ya. Jadi sama siapapun. Ya. Kita wajib berbuat baik terutama kepada hewan. Ketika kita menyembelih, Nabi mengajarkan agar kita fa'ahsinud dzibhah. Kita membaguskan penyembelihan kita. Ya. Jadi wal yuhaddi, dan juga mempertajam syafratahu. Alat pisaunya. Ya, jangan sampai tumpul, tapi dia tajam. Sekali tebas langsung selesai. Nah, itu yang terbaik itu begitu. Ya. Inilah berlaku baik terhadap hewan. Begitu pula hadis ini, mafhum mukhalafahnya itu memberikan faedah dilarang oleh Islam untuk membunuh hewan tanpa alasan. Enggak boleh menyiksa hewan tanpa alasan. Tadi hadis Bukhari ketika Nabi menggambarkan ada seorang laki-laki yang punya kucing tapi kucingnya enggak dikasih makan, di kerangkeng saja. Enggak dikasih minum dan enggak dikasih kesempatan bergaul dengan yang lainnya sampai kucing ini mati, maka dia masuk neraka. Maka dilarang membunuh hewan yang memang dia tidak bersalah. Kecuali kalau dalil-dalil yang menyebutkan bolehnya membunuh hewan yang dibolehkan. Ya, contohnya tadi boleh membunuh tikus, boleh membunuh ular, kalajengking, kemudian termasuk cicak. Ketika ada seorang wanita Ansor bertanya kepada Aisyah, itu panah buat apa itu? Kata Aisyah, itu panah buat Buat membunuh cicak. Karena kata Rasulullah SAW, cicak ini salah satu hewan yang ikut di antara hewan-hewan yang lainnya ikut memadamkan api, tapi dia malah membuat api yang membakar Ibrahim makin besar. Maka Nabi membolehkan membunuh cicak. Ya, jadi dalil menyebutkan gitu. Tapi kalau yang enggak disebutkan, maka kita enggak boleh. Kita tidak boleh membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, tanpa sebab. Ada orang yang menyiksa hewan, enggak boleh. Unta itu enggak boleh disembarangkan.
Atau domba nggak boleh sembarangan, kelinci disembarangkan, diikat kemudian dicekek nggak boleh. Ya, dikerangkeng nggak dikasih makan nggak boleh. Ini kewajiban kita dan inilah apa? Agama. Ya, disuruh apa? Kita berbuat baik kepada hewan dan disuruh kita menjauhi perlakuan buruk kita kepada hewan ternak. Karena suatu saat nanti di hari kiamat, sebelum hari kiamat terjadi itu nanti hewan tuh bisa bicara itu. Ya, hewan apa? Bisa ngomong. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia ngomong kebaikan kita kan lebih selamat kita. Seandainya yang diobrolkan oleh hewan kita ternyata kezaliman kita, ya Allah, bagaimana nasib kita di dalam hisab kita? Waliyadzubillah. Inilah hadis yang singkat tetapi sekali lagi maknanya sebagaimana tadi sudah dijelaskan, itu maknanya menyeluruh. Ya, salah satu kaidah penting dalam agama yaitu berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Ya, di dalam perintah agama, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam muamalah kita kepada manusia. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang singkat ini, ya, mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengamalkannya untuk bisa berlaku ihsan. Adapun secara khusus tentang redaksi akhir dari hadis ini berkaitan dengan adab-adab terhadap hewan penyembelihan. Ya, apa salah satu adabnya? Satu, mempertajam alatnya. Antakuna alatu dzibh haddatun. Ya, alatnya itu harus apa? Tajam. Kemudian yang kedua, qat'ul hulqum, ya, itu adabnya adalah persis kita menyembelihnya di apa? Di tenggorokan yang membuat nafasnya jadi apa? Jadi terputus. Ya. Kemudian yang ketiga adabnya at-tasmiyah. Membaca bismillah. Ya, sebab apa? Daging-daging hewan yang tidak disebutkan nama Allah maka tidak boleh dimakan. Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullahu alaihi." Ya, janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Enggak boleh. Jadi harus apa? Bismillahi Allahu Akbar, maka itu jadi halal. Ya. Kemudian yang keempat, ya kan? Yang keempat, ya berbuat baik, ya, dibaringkan, dihadapkan kiblat gitu ya. Kemudian apa? Dipegang erat-erat atau diikat, ya, tanpa harus menyakiti. Ini bagian dari adab-adab yang apa? Yang kita lakukan terhadap hewan sembelihan kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti di hadis-hadis yang berikutnya. Mungkin sebelum ditutup, ada yang ingin antum tanyakan, fal yatafaddal. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari jamaah. Ya. Fadhil. Kalau terkait dengan ikan gimana tadi? Kalau ikan kan langsung mati. Hidup untuk disembelihnya. Ya. Ya. Baik, barakallahu fik. Ya, hal-hal yang sifatnya memang dicontohkan dalam artian kebiasaan masyarakat kita, ya, bahwasanya kayak seperti ikan gitu ya. Kalau orang mau masak ikan lele misalkan digetok gitu ya. Kalau digetok malah takutnya kita yang digetok sama patilnya kan gitu. Jadi demam berkepanjangan, repot juga kita. Ya maka enggak apa-apa. Ya memang ikan disediakan oleh Allah untuk siapa? Untuk kita. Keumuman ayat, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang telah menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk kamu, termasuk yang di lautan untuk kita juga. Ya, ikan memang seperti itu langsung digoreng begitu, ya enggak apa-apa. Dan itu bukan termasuk dalam larangan ini. Cuma yang dimaksudkan seandainya kita pelihara ikan, misalnya, seandainya kita pelihara ikan hanya buat hiasan saja, nggak pernah dikasih makan, nah ini nggak boleh. Ya, giliran udah bagus gitu kan, baru dia dapat untung yang besar. Bisnis ikan kan ada ya, tapi maaf kita nggak pernah berlaku baik kepada ikan tersebut, nah ini nggak boleh nih. Ya kalau ikannya semakin tumbuh jadi baik, ya dikasih makan gitu ya, diperhatikan. Dan maaf, setiap makhluk itu kalau diperhatikan tuh berasa, itu pasti berasa. Nah kalau dia sekali lagi tidak berbuat baik kepada ikan-ikannya, nggak pernah dikasih makan sampai bergelimpangan mati begitu, nah ini nggak boleh. Udah gitu mati, maaf, bukan untuk dimakan tapi untuk dibuang begitu saja, ini nggak boleh.
Tapi kalau tadi pertanyaannya ikan yang memang untuk dimakan, ya memang harus digitukan, ya digitukan, memang ikan digitukan, kan gitu ya. Itu tidak termasuk di dalam larangan hadis ini. Tayyib. Yang lain, fadhal. Misalkan ada seorang anak sering menyakiti hati orang tuanya. Iya. Sampai wafatlah orang tuanya itu kan. Setelah wafat misalkan si anaknya mulai insaf, sadar atas kesalahannya. Bagaimana caranya menebus kesalahannya itu? Karena tidak pernah berbakti pada sama orang tua. Masya Allah. Nah, ini jelas khatarun azim ini. Ya, ini jelas sesuatu yang harusnya nggak boleh dilakukan. Ya. Tapi kalaupun dilakukan, boleh jadi pada saat itu si anak masih jahil terhadap agamanya, bisa jadi ya. Mungkin kita berprasangka baik saja. Si anak ini karena salah gaul, ya, harusnya dia gaulnya ke Masjid Al-Hakam, duduk, ya, ikut taklim, dia gaulnya ke Citayam sana, jadi rusak, kan gitu ya. Harusnya di tempat yang Masya Allah, jadi kita tawadu, jadi kita mendengarkan Al-Quran. Ini malah yang didengarin, yang dilihat yang begituan. Mungkin si anak ini pada saat itu dia memang karena karena kejahilannya terhadap agama, orang tuanya udah meninggal, ya, maka dikatakan belum telat. Tapi bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya? Jelas yang pertama didoakan. Kalau dia sadar selama dia hidup bersama orang tuanya, yang ada orang tuanya selalu nangis karena akibat perbuatan maksiatnya anaknya, perbuatan buruk anaknya, maka doakan. Mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonkan segala kekurangan orang tuanya ditutupi oleh Allah. Doakan terus, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doakan. Ini jelas seorang anak wajib mendoakan orang tuanya. Mohon ampunan. Ya, supaya orang tuanya itu nanti naik terus derajatnya di sisi Allah gara-gara ampunan dari siapa? Permohonan ampunan dari anaknya. Satu. Yang kedua, kalau dia merasa dirinya dahulu selalu menyusahkan orang tuanya, maka ganti sekarang dengan perbuatan baik, banyak bersedekah atas nama orang tua. Ya, Masya Allah. Ya, dia punya harta banyak, kemudian dia sedekahkan ke masjid. Niatnya orang tua, buat orang tua. Ini atas nama ibu kita, ayah kita disebutkan. Ya, bersedekah. Nyampe. Sedekah kita nyampe kepada orang tua kita. Ingat, keumuman dari hadis Nabi Idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, semua putus kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Ini makanya sedekahnya atas nama dia. Pak, saya punya 500 meter, saya wakafkan untuk musola, untuk masjid atas nama orang tua saya. Ngalir terus sepanjang itu jadi masjid. Orang yang sujud, dia tasbih, takbir, tahmid, kemudian dia istighfar, kebaikan pahala orang-orang yang menghidupkan masjid nyampe tuh kepada orang tuanya. Ya. Jadi makanya ganti dengan perbuatan baik. Yang ketiga, kalau orang tuanya dahulu suka disakitinya, nah sekarang buat baiklah siapa? Orang yang paling dekat dengan orang tua. Yang lebih utama siapa? Oh, orang tua kita punya adik, punya kakaknya. Nah, itu yang lebih utama. Maka kita datangi siapa? Berarti paman kita. Justru kita berbuat baik kepada paman kita sebagai pengganti dari perbuatan buruk kita kepada orang tua kita dulu. Maka kita nafkahi paman kita. Kemudian kita silaturahimi. Kita bawakan sesuatu setiap berapa pekan sekali atau berapa bulan sekali, gitu ya. Kita perhatikan, kita tanyakan kondisinya dan seterusnya, supaya Allah gantikan, supaya pahalanya itu menggantikan keburukan kita yang dahulu. Apalagi orang tua kita punya teman yang terbaik misalkan, tapi lebih utama karibnya dulu ya. Kalau karibnya nggak ada teman yang paling dekat yang suka diperhatikan sama orang tua kita, maka berbuat baik kepada siapa yang paling baik kepada orang tua kita. Oh, dia akrab sama si fulan nih, tetangga kita gitu ya. Ya sudah, kita berbuat baik sama dia. Ya, jadi didoakan, jangan pernah putus mendoakan, kemudian disedekahkan atas namanya, gitu ya. Kemudian tadi dilanjutkan kepada siapa? Orang-orang yang dekat dengannya.
Dimohonkan ampunan kepada untuk orang tua. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku. Ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, kalau orang tuaku memiliki kesalahan, kelemahan, hapuskan kesalahannya. Ya, maafkan kelemahannya, angkat derajatnya, luaskan rizki, luaskan kuburannya, terangi kuburannya. Ya Allah, masukkan wa adkhilhul jannah, masukkan dia atau wa adkhilhal jannah, masukkan ibu saya ke dalam surgamu ya Allah. Doakan selalu. Mohon ampunan. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang terbaik insyaallah. Taib. Masih ada? Fadhal terakhir. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nyambung pertanyaan yang tadi Ustaz. Ya. Jadi ada pertanyaan. Jadi terkait wakaf dengan orang tua tadi Ustaz, ganjarannya hanya didapatkan untuk orang tua atau kita sebagai anak mendapatkan ganjaran juga Ustaz? Terus mana yang lebih utama, apakah kita kalau gitu setiap kita bersedekah atas nama orang tua saja atau kita untuk? Iya. Yang pertama, dua-duanya dapat. Orang tua gara-gara anak yang soleh yang sudah taubat, anggap aja gitu ya. Kita istilahkan yang sudah taubat, berarti soleh, insya Allah itu dapat. Orang tuanya dapat, nyampe itu sedekah. Karena maaf, sedekah ini dalil menyebutkan dia nyampe. Ya. Doa sedekah itu nyampe kepada orang tua. Makanya yang paling utama mendoakan orang tua itu anaknya, bukan tetangganya. Ya, anaknya yang harus yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Ya. Jadi supaya nyampe itu. Jadi dua-duanya nyampe. Ketika kita mewakafkan sesuatu atas nama orang tua, dapat gak orang tuanya pahalanya? Dapat. Dan kita pun dapat. Kita sebagai penjembatan kebaikan itu dapat. Man dalla ala khairin. Ya, siapa yang menunjuki kebaikan, ya. Kemudian falahu ajrun, maka baginya pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala juga bagi orang yang meneruskannya. Jadi dapat itu. Kita wakafkan ini atas nama orang tua. Ya, ini kurban. Ya, ini saya sedekahkan sepertiganya atau mungkin kurang dari itu, saya niatkan untuk Untuk orang tua. Sedekahnya nyampe. Dagingnya itu nyampe pahalanya. Gitu ya. Jadi jangan ragu kita, dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Nah, cuma pertanyaan yang kedua, mana yang lebih utama? Gitu ya. Apakah kemudian kita senantiasa kalau melakukan sedekah untuk orang tua kita, ya jangan lupa buat diri kita juga iya. Ya, jangan lupa. Ya tinggal Tinggal ya kita seimbang saja. Gitu ya. Kita seimbang. Tapi ingat, di sela-sela rizki kita yang lain jangan lupa buat orang tua kita. Jangan lupa buat orang tua kita. Gitu loh ya. Jadi jangan bukan sekedar buat diri kita saja kita lupa sama orang tua. Kita juga lebih utama kita doa kalau misalnya minta ampunan buat diri kita dulu baru kemudian yang lain. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Gitu. Ya. Jadi senantiasa itu kita bersedekah ya. Kalau memang Masya Allah ini kayaknya besar nih, cari amalan-amalan yang sifatnya jariyah ngalir gak pernah putus. Ada kesempatan nih dari Al-Hakam wakaf Quran kan? Masya Allah, kalau Quran ini dibaca terus, walaupun pindah tangan, ini mengalir terus ya. Kalau begitu saya wakaf untuk orang tua. 10 Quran atas nama orang tua kita. Nyampe gak? Nyampe. Gak usah takut ketuker, enggak. Ya, nyampe itu ke orang tua kita. Nah, kita pun dapat dari wakaf Quran kita. Jadi kalau bisa cari amalan-amalan buat diri kita dan orang tua kita yang sudah meninggal yang jariyahnya itu Enggak pernah putus. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baginya pahala yang tidak akan pernah putus. Tuh cari yang enggak pernah putus tuh. Ya. Wakaf Quran, wakaf air, wakaf masjid. Itu enggak pernah putus sampai sampai dunia berakhir baru itu putus. Cari yang begitu. Jadi jangan yang insiden sementara, jangan. Misalkan wakaf baju-baju, ya sepanjang baju itu masih dipakai kan gitu ya. Tapi kalau bajunya udah usang, ya udah selesai. Tapi cari yang terus mengalir. Ya. Membangun misalkan sarana untuk anak yatim belajar, nyambung terus itu.
Ya, membangun tempat di mana para penuntut ilmu bisa menginap, bisa murojaah ilmu, sepanjang tempat itu digunakan ngalir terus itu pahala. Nah, kita niatkan untuk diri kita dan juga untuk orang tua kita. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan ada faedahnya insyaallah. Kita lanjut nanti di hadis yang berikutnya pada pertemuan 1 bulan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ya. Ahlan, sehat ya? Baru ngeliat lagi nih. Yang penting sehat, ya kan? Kirain udah nggak di migas lagi. Apa nih anak nggak puasa nih? Si itu kemana? Bagian hukum si